bertemu lagi dengan Miss Novlin di dalam ibadah chapel kita di hari ini. Sebelum kita memasuki ibadah kita, Miss Novlin bersama seluruh teachers kamu, begitu juga dengan karyawan yang ada di sekolah ini, kami semua mengucapkan Happy Chinese New Year bagi kamu yang merayakannya. Tahun baru harus memiliki semangat yang baru, sukacita baru, terlebih di dalam menjalani hari-hari yang baru di sekolah kita. Harus tetap semangat, ya, semangat dan lebih semangat lagi. Kita akan sama-sama mendengarkan cerita di dalam ibadah chapel kali ini, lanjutan dari kisah Esther minggu yang lalu. Kalau minggu lalu bercerita tentang Haman yang memiliki rencana jahat di dalam membinasakan bangsa Yahudi, kali ini kita akan sama-sama melihat bagaimana perjuangan Esther dan Mordekai di dalam menyelamatkan bangsanya. Apa yang mereka lakukan? Bagaimana cara Esther berbicara kepada Raja Ahasiweros? Dan kita juga akan sama-sama melihat bagaimana turut campur tangan Tuhan melembutkan hati Raja Ahasiweros sehingga mau menerima Ratu Esther, bahkan Raja mau mendengarkan keluh kesah Esther. Semua tidak terlepas dari turut campur tangan Tuhan. Kita memiliki Allah yang baik, Allah yang luar biasa. Ketika Esther dan para dayang-dayangnya berdoa, berpuasa selama 3 hari tanpa makan, tanpa minum, Mordekai dan bangsa Yahudi yang lain yang ada di luar istana juga melakukan hal yang sama. Mereka berdoa, mereka berpuasa, tidak makan, tidak minum selama 3 hari. Mereka memohon kelepasan bangsanya kepada Tuhan. Bagaimana cara Tuhan bekerja? Kita akan sama-sama saksikan videonya. Tapi sebelumnya kita akan berdoa lebih dulu. Mari kita minta pimpinan Tuhan, tuntunan Roh Kudus untuk melembutkan hati kita sehingga kita memahami cerita kisah Esther yang akan sama-sama kita saksikan. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus Bapa yang baik, hari ini kami kembali datang kepada Tuhan. Dengan penuh ucapan syukur, kami rindu supaya Tuhan boleh memperdalam apa yang ingin kami dengarkan hari ini. Lewat kebenaran firman Tuhan, kami ingin diingatkan kembali bagaimana Tuhan selalu turut campur tangan dalam kehidupan kami. Terima kasih ya Bapa, karena Engkau mendengarkan doa baik Esther maupun Mordekai, bahkan seluruh bangsa Yahudi. Dan kami percaya sebagai anak-anak Tuhan, ketika kami datang kepada Tuhan, maka Engkau juga akan mendengarkan seru doa kami. Kami mau serahkan untuk cerita chapel, lanjutan kisah Esther yang akan sama-sama kami saksikan. Biarlah Tuhan yang boleh menjamah hati kami sehingga kami memahami dan mengerti bagaimana Tuhan begitu luar biasa di dalam menyelamatkan bangsa Yahudi di negeri Persia. Terima kasih Bapa. Kami sambut berkat firman Tuhan dengan penuh ucapan syukur. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Pada hari yang ketiga, Esther mengenakan pakaian ratu. Lalu berdirilah ia di pelataran dalam istana raja. Ketika raja melihat Esther, sang ratu, berkenanlah raja kepadanya. Sehingga raja mengulurkan tongkat emas yang di tangannya ke arah Esther. Lalu mendekatlah Esther dan menyentuh ujung tongkat itu. Tanya raja kepadanya, "Apa maksudmu, hai Ratu Esther? Dan apa keinginanmu? Sampai setengah kerajaan sekalipun akan diberikan kepadamu." Jawab Esther, "Datanglah kiranya raja dengan aman pada hari ini ke perjamuan yang diadakan oleh hamba bagi raja." Lalu raja datang dengan Haman ke perjamuan yang diadakan oleh Esther.
Sementara minum anggur, bertanyalah raja kepada Esther. Apakah permintaanmu? Niscaya akan dikabulkan. Dan apakah keinginanmu? Permintaan dan keinginan hamba ialah, datang pula lah kiranya raja dengan Haman ke perjamuan yang akan hamba adakan bagi raja dan Haman. Maka besok akan hamba lakukan yang digandaki raja. Pada hari yang kedua itu, datanglah raja dengan Haman untuk dijamu oleh Esther sang ratu. Bertanyalah pula raja kepada Esther. Apakah permintaanmu, hai Ratu Esther? Niscaya akan dikabulkan. Dan apakah keinginanmu? Maka jawab Esther sang ratu. Hamba serta bangsa hamba telah terjual untuk dipunahkan, dibunuh, dan dibinasakan. Maka bertanyalah Raja Ahasverus kepada Esther sang ratu. Siapakah orang itu? Dan di manakah dia yang hatinya mengandung niat akan berbuat demikian? Jawab Esther. Penganiaya dan musuh itu ialah Haman, orang jahat ini. Maka Haman pun sangatlah ketakutan di hadapan raja dan ratu. Bangkitlah raja dengan panas hatinya dan keluar ke taman istana. Akan tetapi Haman masih tinggal untuk memohon nyawanya kepada Esther sang ratu. Karena ia melihat bahwa telah putus niat raja untuk mendatangkan celaka kepadanya. Ketika raja kembali dari taman istana, Masih jugakah ia hendak menggagahi sang ratu di dalam istanaku sendiri? maka diselubungi oranglah muka Haman. Sembah Harbona. Lagi pula tiang yang dibuat Haman untuk Mordekai, orang yang menyelamatkan raja, telah berdiri di dekat rumah Haman, 50 hasta tingginya. Lalu titah raja. Sulahkan dia pada tiang itu. Haman disulahkan pada tiang yang didirikannya untuk Mordekai. Maka surutlah panas hati raja. Karena Esther telah memberitahukan apa pertalian Mordekai dengan dia. Dan Mordekai diangkat menjadi kuasa atas harta milik Haman. Maka raja mencabut cincin meterai, lalu diserahkannya kepada Mordekai. Kemudian Esther berkata lagi kepada raja sambil sujud pada kakinya, supaya dibatalkannya maksud jahat Haman, serta rancangan yang sudah dibuatnya terhadap orang Yahudi. Maka raja mengulurkan tongkat emas kepada Esther. Lalu bangkitlah Esther. Jikalau baik pada pemandangan raja, hendaklah dikeluarkan surat titah untuk menarik kembali surat-surat yang berisi rancangan Haman yang ditulisnya untuk membinasakan orang Yahudi di dalam semua daerah kerajaan. Dan bagaimana hamba dapat melihat kebinasaan sanak saudara hamba? Maka jawab Raja Ahasverus. Tuliskanlah atas nama raja apa yang kamu pandang baik tentang orang Yahudi. Sesuai dengan segala yang diperintahkan Mordekai, dikirimkanlah surat-surat yang isinya. Raja mengizinkan orang Yahudi di tiap-tiap kota untuk berkumpul dan mempertahankan nyawanya, serta memunahkan atau membinasakan segala tentara yang hendak menyerang mereka. Ditulislah pesan atas nama Raja Ahasverus dan dimeterai dengan cincin meterai raja. Dan undang-undang itu dikeluarkan di dalam benteng Susan. Maka kota Susan pun bertempik soraklah dan bersukaria. Orang Yahudi telah beroleh kelapangan hati. Demikian juga di tiap-tiap daerah ada sukacita dan kegirangan di antara orang Yahudi. Mordekai, orang Yahudi itu, menjadi orang kedua di bawah Raja Ahasverus, serta disukai oleh banyak sanak saudaranya. Sebab ia mengikhtiarkan yang baik bagi bangsanya dan berbicara untuk keselamatan bagi semua orang sebangsanya. Luar biasa ya Tuhan kita. Dengan banyak cara Allah bisa memberikan kelepasan baik kepada bangsa Yahudi ataupun bagi kita saat ini. Kita bisa lihat bagaimana Allah sungguh bekerja melalui Esther dan Mordekai membawa kelepasan, pembebasan bagi bangsa Yahudi. Kita sudah lihat ceritanya bagaimana Haman yang memiliki rencana jahat dan Esther berupaya. Mereka berdoa, berpuasa, dan setelah itu
Esther mengundang raja dan Haman untuk datang ke perjamuan makan yang dia adakan. Tidak hanya 1 kali, tapi 2 kali. Dan ketika raja ingin tahu apa yang diinginkan oleh Esther, di pertemuan kedua Esther memberitahu bahwa Haman berencana membinasakan bangsanya di negeri Persia. Hal ini membuat Raja Ahasiweros tidak percaya kepada Haman. Apalagi ketika ada sida-sida raja ya yang mengatakan bahwa di dekat rumah Haman sudah didirikan tiang, dan tiang itu akan digunakan, dipakai untuk membunuh Mordekai. Mendengar itu, raja langsung memerintahkan tidak Mordekai, tapi Hamanlah yang akan dibunuh di tiang yang dia buat sendiri. Dialah yang akan digantung di situ. Kemudian Esther menceritakan kepada raja bagaimana hubungan keluarga dia dengan Mordekai. Raja menerima Mordekai dengan hati yang senang, dan cincin materai yang pernah raja berikan kepada Haman itu diambil kembali dan diberikan kepada Mordekai. Happy ending ya. Di akhir cerita, Esther, seorang perempuan Yahudi, menjadi ratu yang dikasihi di negeri Persia. Kemudian Mordekai, orang yang pernah menyelamatkan raja, diangkat menjadi orang kedua setelah raja. Ketika kita datang kepada Tuhan, mohon kelepasan, percayalah, Tuhan bekerja. Tuhan tahu isi hati kita, Tuhan mengerti isi pikiran kita, Tuhan tahu apa yang menjadi kebutuhan kita. Anak-anak Miss Novlin, jangan lupa untuk tidak jemu-jemu berdoa. Sampaikan kepada Tuhan apa yang menjadi harapanmu, sampaikan kepada Tuhan apa yang engkau inginkan, dan mintalah Tuhan untuk memberi kita kesabaran yang lebih di dalam menanti jawaban Tuhan. Percayalah, Tuhan bekerja, ya. Miss Novlin hanya berikan 1 pesan dari keseluruhan kisah Esther. Tetap mengandalkan Tuhan, tetap bergantung kepada Tuhan. Apapun masalah kamu, kerumitan apa yang kamu pikirkan, serahkan semuanya kepada Tuhan. Doakan orang tua kita, doakan teman-teman kita, doakan sekolah kita, doakan teachers kita, semua orang-orang yang kita kasihi dan yang mengasihi kita. Belajarlah untuk membawa mereka di dalam doa. Oke? Bisa ya, anak-anak Kalam Kudus 2 harus hebat di dalam berdoa, dalam baca firman Tuhan, di dalam bertumbuh dalam Tuhan. Ya, tetap semangat. Kita akan akhiri ibadah chapel kita di dalam doa. Mari kita berdoa. Let us pray. Kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih karena kasih setia Tuhan kepada bangsa Yahudi. Tuhan sudah merancangkan kelepasan dan kebebasan bagi mereka. Tuhan pakai tidak hanya Esther ataupun Mordekai, tapi juga Tuhan memakai Raja Ahasiweros untuk menyelamatkan bangsa Yahudi. Dan kami percaya ya Bapa, di zaman sekarang ini, di saat ini, Tuhan juga akan memberikan kelepasan bagi kami ketika kami mau datang kepada Tuhan dan mengandalkan Engkau. Biarlah kami boleh mengingat kisah Esther ini dan membuat kami semakin semangat, tidak bosan-bosan dan tidak jemu-jemu di dalam berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami juga akan serahkan untuk pembelajaran kami di sepanjang hari ini hanya ke dalam tangan Tuhan. Segala sesuatu yang kami pelajari, biarlah Tuhan yang boleh membantu kami untuk bisa memahami dengan baik. Sehingga pengetahuan yang kami dapatkan boleh menjadi bekal kami ketika kami dewasa nanti. Terima kasih Tuhan Yesus, terpujilah namamu, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Sampai di sini ibadah chapel kita. Bye bye student. See you.